Here we go. Halo guys, di video kali ini saya akan tutorial bagaimana cara membaca PWM khususnya pada sinyal gate SMPS maupun kelas D amplifier menggunakan osiloskop ya, serta cara membaca data MOSFET yang benar pada SMPS maupun kelas D amplifier yang menggunakan topologi half bridge maupun full bridge. Karena DTM ini juga sangat penting, sangat mempengaruhi kinerja SMPS maupun kelas D amplifier. Jika terlalu mepet DTM-nya, itu bisa menyebabkan MOSFET-nya cepat panas, bahkan bisa door. Kalau terlalu longgar, kinerja SMPS maupun kelas D-nya kurang bertenaga ya. Jadi waktu DTM-nya itu sebisa mungkin pas, dan waktu DTM itu bisa bervariasi tergantung MOSFET yang digunakan. Untuk pembacaan sinyal gate pastinya menggunakan osiloskop ya. Kalau menggunakan voltmeter tidak akan bisa. Dan untuk osiloskop yang digunakan untuk membaca DTM itu antar channelnya wajib terisolasi ya, atau floating channel, atau bisa juga menggunakan differential probe seperti yang saya buat di video sebelumnya ya. Kalau ini saya menggunakan osiloskop Tektronix THS 3014. Ini 4 channel, yang keempat-empatnya ini sudah fully isolated dan floating channel ya. Artinya setiap channel ini bebas dicolokkan ke mana saja. Misalkan channel 1 untuk mengukur tegangan AC 220, channel 2 untuk mengukur PWM SMPS, channel 3 untuk mengukur output amplifier, channel 4 untuk mengukur audio input. Itu sangat bisa menggunakan osiloskop ini, asalkan tegangannya di bawah 600 volt. Keunggulan dari osiloskop THS 3014 ini. Maka dari itu kita bisa mengukur sinyal gate langsung ke kaki source dan gate MOSFET, langsung ke bagian misalnya sini ya, misalnya SMPS ini. Jadi kita bisa langsung mengukur ke kaki gate dan source MOSFET, high dan low. Probe ground nanti ke source MOSFET ya, probe ground ke source, dan probe plusnya ke gate MOSFET ya, langsung ke kaki gate MOSFET. Kalau untuk osiloskop biasa itu hanya bisa mengukur satu MOSFET saja, kalau ke kaki source dan gate. Jika digunakan kedua channel itu mengukur dua input high low set, itu pasti MOSFET-nya akan door. Jadi solusinya kalau menggunakan osiloskop biasa itu referensi ground probe itu harus sama. Misalkan dipasangkan ke tegangan main sama-sama ya, tegangan main, kemudian probe plusnya baru ke gate MOSFET, high ataupun low set MOSFET. Cuman minusnya pembacaan sinyalnya tidak seimbang ya, amplitudenya antar high dan low. Kalau referensinya ke tegangan main atau ground, itu biasanya yang bagian high set itu tegangan terbaca sama dengan supply utama, dan yang low setnya itu tegangan dari supply MOSFET drivernya. Jadi untuk menentukan waktu on dan off nya bagian high set itu sangat mustahil ya. Nanti akan saya bandingkan juga untuk pengukuran yang referensi ground dan langsung ke source dan gate MOSFET ya. Nanti channel 1 dan 2 saya ukur langsung ke source dan gate, kemudian channel 3 dan 4 referensi ground probe nya ke tegangan main atau ground. Jadi nanti kita bisa bedakan amplitudenya, pasti yang source dan gate itu bisa seimbang. Kalau yang referensi ke ground atau tegangan main itu pasti akan berbeda ya. Yuk langsung saja kita coba. Ini akan saya pasangi dahulu jumperan Thor supaya lebih mudah untuk
menancapkan probe-nya. Oke. Sebelum lanjut videonya, saya akan berbagi tips bagaimana cara cetak PCB di jlcpcb.com. Simak dahulu video berikut ini. Kunjungi situs jlcpcb.com, login atau register akun jika belum punya. Kemudian klik order now. Upload file Gerber yang akan dicetak, kemudian tunggu hingga proses uploadnya selesai. Maka akan tampil PCB yang akan dicetak. Kemudian pilih opsi PCB. Kalau sudah, klik Save to Cart. Lanjut klik View Cart. Setelah itu klik Secure Checkout dan selesaikan pembayaran di halaman selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini untuk referensi tegangan main channel 3 dan 4. Selanjutnya kita pasang probe oscilloscope. Ini channel 1 yang langsung ke source dan gate MOSFET. Ini source, ground probe ke source dan plusnya ke gate MOSFET seperti ini. Ini untuk yang bagian headset. Kemudian yang channel 2 yang warna biru ini sama juga langsung ke source dan gate MOSFET seperti ini. Plusnya ke gate, ini bagian low set. Kemudian yang channel 3 ground probe satu referensi dengan channel 4. Channel 3 dan 4 satu referensi ya, ini ground probe nya. Kemudian probe plusnya sama langsung ke gate MOSFET. Mungkin seperti teman-teman mengukur menggunakan oscilloscope biasa. Channel 4 sama dengan channel 2, kemudian channel 3 sama dengan channel 1. Nanti kita lihat perbedaannya di oscilloscope seperti apa yang mengukur langsung ke source dan gate MOSFET dibanding menggunakan referensi tegangan main atau ground. Kemudian akan saya nyalakan SMS nya. Oke, kita nyalakan. Bismillah. Nah, seperti ini ya. Ini channel 1 dan 2. Channel 1 dan 2. Dan ini channel 3 dan 4. Ini sudah saya set sebelumnya. Di sini jelas terlihat ya perbedaannya. Ini yang channel 1 dan 2, ini yang langsung ke source dan gate MOSFET. Dan yang 3, 4 ini yang referensi ke tegangan main ya, ground probe nya. Yang channel 1 ini high set, channel 2 low set. Ini sama pengukurannya ya, channel 1 dan 3 ini high set, ini low set. Yang high set itu amplitudenya pasti lebih tinggi kalau referensi ke tegangan main. Ini ya, ini channel 3, volt per diff nya 200 volt. Ini satu kotak ini 200 volt, sedangkan yang channel 4 ini hanya 5 volt ya, volt per diff nya. Kalau channel 3 saya buat 5 volt, channel 3 ini saya buat 5 volt, nah pasti bentuknya akan sudah offset ya, sudah nggak bisa kelihatan. Jadi puncaknya sudah kepotong layar. 100 volt pun sebegini. Amplitudenya ini saya hitung per kotak saja ya. 100 volt berarti per kotak ini 100 volt. 1 2 3 4 400 volt ya. 400 volt. Sedangkan yang low set ini hanya 1 2 3 enggak ada, di bawah 15 volt. Oke, jadi kita fokus saja yang bagian pengukuran di gate source MOSFET.
Kalau referensi tegangan main atau ground ini, dia pasti tidak akan bisa untuk mengukur waktu on MOSFET ya, atau tegangan VTH nya, gate threshold voltage nya MOSFET. Karena ini menggunakan MOSFET 47N60, itu VTH nya sekitar 3,9 volt dari datasheet ya. Dan yang ini terlihat mepet ya, low-nya turun, kemudian high-nya naik, itu terlihat mepet. Sebetulnya tidak seperti ini ya, jadi masih ada waktu ini senggangnya atau dead time-nya di sini. Coba kita ukur tegangan 3,9 volt di channel 3 ini ya. Kita taruh amplitude. Nah, ini ditaruh di garis sini ya, di garis ini. Kemudian yang kursor satunya ditaruh di 3,9 volt. Ini di channel 4, kita rubah di channel 3. Nah, ini antara sini dan sini itu tegangannya di channel 3 yang warna ungu itu 168 volt ya. Kita turunkan lagi, apakah bisa? Nah, segini saja sudah 32 volt. Ini 16 volt. Nah, 16 volt sudah mentok ya, mepet. Jadi untuk mengukur 3,9 volt tidak bisa. Yang bisa langsung gate source MOSFET ini. Jadi kita matikan saja channel 3 dan channel 4. Kita fokus yang bagian ini. Jadi untuk mengukur waktu dead time ya, itu diambil titik waktu turun itu 3,9 volt. Jadi yang biru ini kita ambil kursor yang biru ini, kursornya bisa langsung dua sekaligus ya, jadi bisa mengukur amplitudo serta waktunya. Ini di channel 1, ini saya taruh di channel 2 yang biru. Kemudian kursor satunya saya pepetkan. Nah, setelah terjadi overshoot, nah di sini kisaran di sini, kemudian ini tegangannya 4 volt. Nah, ini langsung 4 volt ya, 3,9 volt. Ntar stop lagi. Nah, sini ya 3,6 volt. Kita coba turunkan saja volt per diff-nya di 2 volt keduanya supaya lebih detail pengukurannya. Pengukuran titik VTH off dan on, vertikal posisinya ini wajib disamakan ya. Nah ini sudah sama. Kemudian kita cari VTH yang pas mau turun itu di 3,9 volt. Yang sini kita taruh waktu off-nya setelah overshoot. Nah, sini ya. Kemudian yang ini ditaruh di 3,9. Nah, ini sudah paling mendekati. Ini ya, sebentar ya, di titik sini ini keadaan MOSFET sudah off di area sini ya. Ini sudah off di area sini, sudah off. Ini yang bagian low set.
sini sudah off, jadi kita tandai titiknya di sini. Kemudian kita pindahkan yang kursor ini untuk mengukur waktu onnya bagian headset ya. VTH on bagian headset. Nah, tadi di sini sudah, kursornya jangan dipindah yang ini. Kemudian kita pindah yang kanan ini. Kita pindah untuk mengukur di 3,9 volt. Nah, di sini ya. Jadi area ini kedua MOSFET keadaan mati di area ini. Ini waktunya yaitu 1,24 mikrosecond. Daytime-nya 1,24. Kalau untuk MOSFET 4760 itu bisa diturunkan lagi sampai 1 mikrosecond. Ya. Ini 1,24. Kalau kita menggunakan satu probe saja, ya. Umpamanya kalau kita menggunakan satu probe, misalnya bagian headset, untuk menentukan waktu yang sini off-nya low set, kita tidak akan bisa ya. Kita akan kesusahan karena kita tidak bisa mengkursor atau mencari titik VTH bagian off-nya low set ya. Tadi ada di sini ya. Nah, di area sini ini MOSFET sudah keadaan mati yang low set. Kemudian ini daytime-nya 1,2 mikrosecond. Lalu ini MOSFET headsetnya sudah on. Nah, di sini on. Jadi tidak terjadi crossing ya. Kalau bentuknya overshoot ini bisa diabaikan saja ya. Oke, jadi seperti itu untuk mengukur waktu daytime pada SMPS maupun kelas D ya nanti. Lanjut saya akan coba turunkan air gate-nya. Air gate-nya di 10 ohm, saya matikan dahulu. Akan langsung saya paralel ke 4 air gate-nya. Oke, kita lepas dahulu probe-nya. Ini langsung saya paralel 10 ohm ya, di kisaran 5 ohm air gate-nya. Apakah daytime-nya nanti semakin turun? Oke, air gate-nya sudah terpasang. Kita pasang lagi probe-nya. Ini saya pasang channel 1 2 saja yang ke source gate MOSFET. Kita coba nyalakan lagi SMPS-nya. Nah, ini ya. Ini spike-nya semakin naik. Air gate saya kecilkan tadi. Kita coba ukur. Kita cari off-nya dulu di VTH 3,9 volt. Channel 2. Nah, sekarang sini. Kemudian titiknya ini ya. Titik ini di 3,9. Waduh, gak sedang. Nah, ini supaya lebih detail lagi ya, temper diff-nya saya turunkan. Kisaran di sini ini 3,64. Kemudian kita pindah di channel 1 yang headset on-nya. Jadi di sini pas waktu mati. Kemudian kita pindah yang ini di 3,9.
276 sayangnya. Turun sekitar 50 sampai 80 nanosecond. Saya turunkan 5 ohm targetnya. Ini mungkin 2,2 ohm masih bisa ya, tapi segini saja sudah cukup untuk waktu DTM SMPS SG Audio ini yang versi 130 volt. Oke, selanjutnya akan saya coba untuk mengukur DTM kelas D ya, kelas D amplifier. Oke, akan saya rubah dahulu semuanya. Oke, berikut kit kelas D nya. Ini nanti akan saya review juga di video selanjutnya. Saya cek sinyal gate dan mengukur DTM nya seperti tadi. Untuk channel 1, ini saya taruh di headset. Langsung ke pin source dan gate. Source-nya ground ke source seperti tadi ya. Kemudian untuk channel 4 dan 3 ini saya taruh di referensi ground ya. Ini 4 di low set dan 3 di high set. Nah, oke. Kita nyalakan. Nah, ini ya, ini sudah terbaca gate-nya. Nah, ini agak noisy, terlihat noisy ya, karena langsung ke gate source MOSFET. Nah, ini ya, ini volt per diff-nya sudah beda. Dan yang low set itu koplingnya harus AC, karena kalau DC di 5 volt dia akan turun ke bawah, jadi kita pindah AC seperti video-video sebelumnya. Nah, jadi seperti ini ya, 3 dan 4 ini referensi ke ground, dan ini langsung ke source dan gate MOSFET 1, 2. 3, 4 ini referensi ke ground ya, seperti biasanya teman-teman mengukurnya kan seperti ini, referensi ke ground. Pasti amplitudonya akan jauh berbeda ya. Di sini 50 volt yang channel 3, yang headset ini 50 volt per diff. Jadi ini berapa volt ini? 1 2 3 4 200 volt ya. Dari lembah ke puncak ini 200 volt. 200 volt. Kalau yang ini 5 volt per diff, jadi 1 2 3 sekitar 12 voltan. Jadi untuk menentukan DTM nya juga ini tidak bisa ya. Kita coba ini menggunakan MOSFET ERP260, VTH nya itu 4 volt. Kita coba apakah bisa di 4 volt channel 3 16 10 volt 8 volt 6 volt dan 4 volt segini. Ini sangat sulit sekali ya untuk mengkalkulasi kalau hanya segini amplitudonya. Jadi kita sampingkan dahulu untuk channel 3 dan 4. Pengukuran yang sebenarnya itu seperti ini, langsung ke gate source MOSFET. Nah, ini ya, kita coba ukur DTM nya. Kita stop, kemudian kursor taruh di sini, VTH nya 4 volt ya, waktu off nya itu 4 volt. Channel 2. Ini taruh yang paling bawah di sini. Nah, ini ya, sekitar 3,9 volt.
Di titik awalnya nanti di sini, ini MOSFET low set sudah keadaan off. Pas di titik ini sudah keadaan off. Kemudian waktu onnya high set, kita ganti yang sini. Nah ini ya, sekitar ini, sekitar 4,9, ini 5 volt, sekitar 180 ns ya, 180 ns. Untuk MOSFET RFP260 ini bisa 120 sampai 200 ns ya untuk DTM nya. Ini 184, ini bisa dirapatkan lagi, mungkin bisa dibuat 150 ns supaya lebih bertenaga, asalkan tidak terlalu mepet ya. Kalau 150 ns itu tidak terlalu mepet, jadi sudah cukup untuk RFP260. Kalau 184 ini bisa dikecilkan lagi supaya tenaganya lebih rusol. Kalau terlalu lebar nanti malah kedodoran. Dan kalau terlalu sempit itu malah membuat MOSFET-nya cepat short ya. Ya kalau segini pun sudah oke sih sebenarnya, tapi masih bisa dimaksimalkan lagi di 150 ns-an. Oke, jadi seperti itu cara mengukur dan menganalisa sinyal gate dari SMPS maupun kelas D amplifier. Oke, cukup sekian video saya, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.